Perkenalkan, nama saya Rahel Siregar. Saya dari Praktikan Fitokimia hari Selasa kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi daun ketumbar, manfaat dan kandungan kimia daun ketumbar. Daun ketumbar memiliki nama Latin Coreandrum sativum dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotylodenae, subkelas Rhosidae, ordre Aphiles, famili Apiaceae, sehingga spesiesnya Coreandrum sativum. Tanaman ketumbar memiliki daun herbal kecil yang memiliki banyak cabang dan subunit. Daun barunya berbentuk oval dan daun yang lainnya memanjang. Bunga berwarna putih, memiliki buah yang bergerombol dan berbentuk bulat. Buah berbentuk mericap, biasanya disatukan oleh margin yang membentuk sebuah kremokrap dengan diameter sekitar 2-4 mm. Warna kecoklatan, kuning atau coklat gundul. Terkadang dimahkotai oleh sisa-sisa spars, memiliki bau aromatik. Kandungan kimia ketumbar. Ketumbar mengandung komponen aktif yaitu vitamin, rasa, peptida, mineral, asam lemak, antioksidan, enzim, dan sel hidup. Kandungan kimia terbesar dari ketumbar yaitu 1,8% minyak asiri. Penyulingan minyak mengandung 65-70% dari linalool atau coriandrol, dan tergantung pada sumbernya. Kandungan kimia lainnya yaitu seperti monoterpen, hidrokarbon, alpha-pinen, beta-pinen, limonen, dan citral-wol. Minyak asiri pada daun ketumbar berperan sebagai antibakteri dan anti jamur dengan cara mengganggu proses terbentuknya membran atau dinding sel sehingga tidak terbentuk atau terbentuk tidak sempurna. Manfaat ketumbar. Bubuk ketumbar dan minyak esensial ketumbar sebagai makanan preservatif alami termasuk sebagai antibakteri, antifungi, dan antioksidan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa ketumbar memiliki efek farmakologi, diantaranya sebagai diuretik, antioksidan, antikompulsan, sedatif, antimikroba, antidiabetik, antimutagen, serta antihelminthes. Minyak asiri biji ketumbar telah lama digunakan dalam makanan, wewangian, dan minuman keras industri farmasi sebagai rasa dan fermentatif. Dalam pengobatan digunakan sebagai antiseptik, aromatik kuat, stimulan fermentatif, antispasmodik, ekspektoran, antispasmodik, dan diuretik. Perkenalkan, nama saya Wilson Lianto, NIM 171501116, kelas 6 Sains, kelompok 1, gelombang hari Selasa, Lab Fitokimia, Fakultas Farmasi, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara dua fase, yaitu antara fase diam dan fase gerak, yang berguna untuk memisahkan komponen atau berupa molekul yang berada dalam larutan atau dalam suatu campuran. Ada bermacam-macam teknik kromatografi, yaitu kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, dan juga kromatografi cair vakum. Lebih spesifik, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai kromatografi cair vakum atau vacuum liquid chromatography. Kromatografi cair vakum adalah bentuk kromatografi kolom khususnya yang berguna untuk fraksinasi kasar yang cepat terhadap suatu ekstrak. Kondisi vakum adalah alternatif untuk mempercepat aliran fase gerak dari atas menuju ke bawah karena adanya gravitasi. Metode ini sering digunakan untuk fraksinasi awal dari suatu ekstrak yang non-polar dan ekstrak semipolar. Kromatografi cair vakum atau KCV merupakan salah satu metode fraksinasi, yaitu dengan memisahkan crude ekstrak atau ekstrak kasar menjadi fraksi-fraksinya yang lebih sederhana. Pemisahan tersebut memanfaatkan kolom yang berisi fase diam dan aliran fase geraknya dibantu dengan pompa vakum atau alat vakum. Fase diam yang digunakan pada percobaan kali ini adalah silika gel dan juga dapat digunakan aluminium oksida. Fase gerak yang digunakan adalah perbandingan antara N-heksan dengan etil asetat dengan metode elusi gradien atau landai, yaitu penggunaan pelarut yang berubah-ubah selama proses elusi berlangsung. Kromatografi cair vakum terdiri dari suatu corong Buchner yang memiliki kaca masir.
Corong Buchner ini diisi dengan fase diam yang tingkat kehalusannya seperti yang umumnya dipakai dalam kromatografi lapis tipis, yaitu sekitar 70-230 mes. Corong Buchner yang berisi fase diam ini digunakan dalam kondisi vakum atau bertekanan, yang berakibat pada kemampuan yang dihasilkan oleh kromatografi cair vakum akan sama dengan kromatografi gravitasi, namun diperlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan kromatografi konvensional atau kromatografi kolom. Prinsip dasar dari kromatografi cair vakum adalah pemisahan secara adsorpsi dan partisi yang dipercepat dengan adanya bantuan alat vakum atau pompa vakum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian dari kromatografi cair vakum dibandingkan dengan kromatografi konvensional. Keuntungannya adalah konsumsi fase gerak hanya 80% atau lebih sedikit dibandingkan dengan kromatografi konvensional, di mana penggunaan pelarut lebih hemat dibandingkan dengan kromatografi kolom. Sedangkan kerugian atau kekurangan dari metode kromatografi cair vakum adalah metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan sampel yang digunakan sangat terbatas. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Jelita Berlian Clara Simanjuntak dengan NIM 171501228. Kelompok 1, gelombang hari Selasa. Jadi, setelah fraksi yang diperoleh dari kromatografi cair vakum, maka dilakukanlah analisis dengan kromatografi lapis tipis atau sering kita sebut KLT. Kromatografi lapis tipis adalah cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya dan mengetahui kuantitasnya yang digunakan. Kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang bersifat hidrofobik seperti lipida-lipida dan juga yang bersifat hidrokarbon. Prinsip kromatografi lapis tipis adalah berdasarkan pada metode kromatografi lapis tipis, yaitu teknik pemisahan komponen-komponen suatu campuran yang melibatkan partisi suatu senyawa di antara padatan penyerap atau adsorben atau yang sering kita sebut sebagai fase diam yang dilapiskan pada plat kaca atau aluminium dengan suatu pelarut atau sering kita sebut sebagai fase gerak yang mengalir melewati adsorben. Pengaliran pelarut dikenal sebagai proses pengembangan oleh pelarut atau sering kita sebut sebagai elusi. Perkenalkan, nama saya Rahel Angelia Ginting dengan NIM 171501216, praktikan hari Selasa, kelompok 1, Lab Fitokimia, Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, akan menjelaskan tentang alat dan bahan serta prosedur pembuatan ekstrak etanol ketumbar. Alat dan bahan yang digunakan. Alat terdapat corong Buchner yang di dasarnya terdapat kaca masir, kemudian kertas saring, vakum, alat kromatografi cair, chamber, alat kromatografi lapis tipis, serta penutup chamber. Bahan yang digunakan terdapat ekstrak etanol tumbuhan yang berfungsi sebagai bahan pada percobaan kali ini. Kemudian terdapat serbuk silika gel 60 yang berfungsi sebagai zat penyerap, pengering, dan penopang katalis pada penyerbukan ekstrak etanol daun ketumbar. Kemudian terdapat fase gerak yang terdiri dari N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 7:3 dalam 40 mili. N-heksan yang bersifat nonpolar berfungsi dapat melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar. Etil asetat yang bersifat semipolar berfungsi untuk melarutkan senyawa berdasarkan kepolarannya pada dinding sel. Kemudian terdapat vaslin yang berfungsi untuk merapatkan chamber dan tutup chamber agar tidak terdapat rongga udara. Dan larutan Lieberman-Bouchat yang berfungsi sebagai penampak bercak atau penampak noda. Prosedur pembuatan ekstrak etanol ketumbar. Kolom yang dipakai adalah kolom Buchner yang di dasarnya terdapat kaca masir. Kolom dikemas kering. Pada dasar kolom dilapisi dengan kertas saring, kemudian dimasukkan silika gel 60 sampai terisi 2/3 bagian dari kolom.
Vakum dijalankan, dituang ke atas kolom larutan yang non-polar atau N-heksan. Vakum dijalankan lagi sampai silika yang ada di dalam corong memadat. Ekstrak N-heksan dari tumbuhan yang akan di KCV dilarutkan sedikit dengan pelarutnya. Kemudian ditambahkan silika gel 60, diaduk sampai kering dan menjadi serbuk. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur KCV dan Saya Diah Ajeng Ainiyah, NIM 171501120 akan menjelaskan prosedur kromatografi cair vakum. Nah, sampel yang telah diserbukkan dimasukkan pada bagian atas kolom yang telah disiapkan. Untuk mendapatkan kerapatan yang maksimum, maka letakkan kertas saring pada bagian atasnya. Lalu, kita hidupkan alat vakum. Nah, setelah itu kita tuangkan pelarut yang memiliki kepolaran paling rendah atau non-polar ke bagian atas. Dari sini, pelarut akan tertarik oleh vakum ke bagian bawah kolom. Sebelum menuangkan pelarut, maka pastikan dua lubang bagian atas dan bagian bawah kolom telah tertutup. Setelah semua pelarut tertarik ke bagian bawah kolom, maka lalu kita buka bagian atas kolom untuk mengeluarkan udara dari vakum. Lalu kita matikan alat vakum dan tuangkan hasil elusi ke Erlenmeyer. Lalu dilakukan proses pengelusian sebanyak 2 kali dalam satu pelarut, yaitu dengan cara menuangkan hasil elusi tadi ke bagian atas kolom dan ditampung kembali di Erlenmeyer. Metode pengelusian pada kromatografi cair vakum menggunakan metode elusi gradien atau landai, di mana menggunakan pelarut yang berubah-ubah selama proses pengelusian. Kemudian kita gunakan pelarut lain yang memiliki kepolaran lebih tinggi dibandingkan pelarut pertama. Setelah itu dilakukan pengelusian selama 2 kali dalam satu pelarut dan hasil elusi ditampung ke dalam Erlenmeyer yang lain. Lalu dilakukan sampai pada pelarut yang memiliki kepolaran paling tinggi dan dilakukan proses pengelusian sebanyak 2 kali dan ditampung di Erlenmeyer yang lain. Kemudian didapatkanlah hasil pengelusian dari berbagai pelarut, yaitu dari pelarut yang non-polar hingga pelarut polar. Nah, hasil tersebut diuapkan di atas penanas uap air. Fraksi yang sudah diuapkan kemudian ditotolkan pada plat KLT dengan ukuran 20 x 20 cm dengan batas atas 0,5 dan batas bawah 1,5 cm. Sebelumnya dijenuhkan terlebih dahulu chamber yang berisi fase gerak N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 7:3 dalam 40 mili. Fraksi ditotolkan pada plat KLT dengan metode pita hingga jenuh. Jarak tiap hasil fraksi kira-kira 1 cm. Kemudian plat dimasukkan ke dalam chamber yang telah dijenuhkan. Setelah noda merambat hingga batas pengembang atas, plat dikeluarkan dari chamber lalu dikeringkan. Kemudian diamati di bawah sinar UV 366 nanometer. Selanjutnya disemprotkan larutan penampak noda dengan larutan preaksilia berbahan pucat dan diamati kembali di bawah sinar UV 366 nanometer. Setelah itu dihitung harga RF dari masing-masing noda yang didapat.